Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mujtaba wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, ingkang sangat kula mulyakaken lan kita banggakan bersama lan panjenengan sedaya Kiai Nurus Saleh Amin matta'anallah bituli hayatih. Allahumma. Yang saya muliakan Sayyidil Habib Yusuf Gus Abror Semulja Kemustakim dan Kiai Toha pengasuh Musholla Al-Ikhlas Kiai Agus Salih, sadaya panitia penyelenggara, sedaya para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tergabung di Majelis Sholawat Ahbabul Mustafa Jember. Mugi-mugi selalu dipun rahmati, diberkati kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sedaya keluarga, sahabat lan sedaya umat ingkang selalu saged derek syariatipun. Mugi-mugi kula panjenengan diparing kesempatan tapangki ningali selirana Rasulullah ku pada swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Muga-muga panapa sejati niatan sesae dari kula ben panjenengan pangatero sebagus cita-cita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sehatani moga-moga tanina hasil barokah Allahumma. Sehatkeun mugi-mugi dagangani laris Allahumma. Sendi otang beda nyalung sebelum ini moga-moga otangnya tulipona Allahumma. Kita kelar majar sing otange mantergi kalau pai tak tuli nagi Allahumma. Menitaki manter nemu otangananya menggelar majar saya jadi manter tak gelem. Dibokon saya amin Allahumma. Sepona keluarga beda moga-moga putrana saleh-salehah keluarga sakinah Allahumma. Kita keluarga moga-moga tuli paju kebi tapi saya akarep mon saya tak karep tak usah dua lagi. Kalau nanti pengawasan tentang kalau dungaaken sing dereng payu sing dereng keluarga mugi-mugi angsal oleh jodoh kabeh. Acarane acara sholawatan sing dugi ngiribuan dungani mandi kromo bareng ben sholawatan besoknya wonten ibu-ibu dugi teng griya terus sanjang teng kula gara-gara didongaaken panjenengan niku kula sedina niku dijaluk wong papat saareh kelamar yang empat. Kula tanya aki abang apa mata gelem pian gelem ada rumah cek letak nyeng-renyeng sekali. Jadi kasih akar kalau saya tak nyeng-renyeng atau usah dua aki. Wa sholli ala Muhammad. Para rawuh sedaya ingkang sangat kula mulyakaken. Salah satu dari sekian hikmah Isra Mi'raj. Salah satu dari jutaan hikmah Isra Mi'raj.
kalau dilihat dari muda dan pola perjalanan Gusti Kanjeng Nabi seejelenaki sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Isra kalau kita lihat pengertiannya secara harfiah nopo ajelen melaku bengi. Mi'raj artine munggah. Isra ejelenaki Kanjeng Nabi sareng Gusti Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini model perjalanannya adalah ke samping. Di sini terkandung simbol pola hubungan horizontal. Jadi dimensinya adalah duniawi, hablum minan. Sementara Mi'raj bawangkeun Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ke Mustawa ke atas niki pola hubungannya adalah vertikal, transendental, dimensinya ukhrawi, hablum minal. Salah satu hikmah yang terkandung dari pola hubungan niki adalah pola keseimbangan. Keseimbangan niku nih dalam salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan at-tawazun. Jadi salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah niku yang dikenal dengan 3T 1I, tawasud, tawazun, tasamuh, i'tidal. Kalau ditambah 4 sehat 5 sempurnanya niku amar ma'ruf nahi. Nah, nopo tawazun niku keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minannas, menjaga keseimbangan antara dimensi duniawi dan ukhrawi, menjaga pola hubungan yang sifatnya transendental dengan horizontal. Ini kulo panjenengan sareng-sareng ningali salah setunggal dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah Ta'ala niki dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini terjemah bebasnya. Wabtaghi golek sapa sampeyan fima ing dalam perkara ata sing nekani ka ing sampeyan Allahu sapa Gusti Allah ad-darul akhirah, golek kangge kepentingan akhirat. Wala tansalan ojo lali sapa sira nasibakah ing bagian sira fid dunya ing dalem dunya. Maksudnya apa para rawuh sedaya? Kula ben panjenengan pakon agunakake, pakon memanfaatkan, pakon mengoptimalkan, menggunakan nikmat separing sareng Gusti Allah dalam kehidupan kita kaangkui nyare kepentingan akhir. Paringi tenaga, paringi kekuatan, paringi kesampurnaan badan, paringi sampurna penciptaannya. Penciptaan kita adalah fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik rupa. Paringi kesampurnaan anggota fisik kita. Kita diberi mata, kita diberi telinga, kita diberi hidung, kita diberi lisan. Kemudian dari panika sateja menjadi sumber daya yang bisa mendatangkan anugerah-anugerah selain karena tangan epakuli, soko epakuli, atau belesan seepakuli dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan karunia rezeki kakula ben ajunan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dari banyaknya. Maka peparing Allah kepada kita baik rezeki yang berupa materi
dalam aja hubungan kulonan panjenengan kalian Gusti Allah, ayo manifestasikan semuanya, gunakan semuanya kaangkui nyare kepentingan akhir, kebenyare kebahagiaan yang abadi, kedamaian yang sesungguhnya, benih kehidupan dunia tapi akhir. Jadi gula ajunan pakon aguna aki dari nikmat saya paling sarang Allah untuk kepentingan akhirat, berarti kak dinto menyangkut pola hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pola hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kak dinto kula ben ajunan ma bagus mamapan dalam ibadah ke Allah, yang salah satu bentuknya adalah menggunakan dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, mulai dari kesempurnaan penciptaan dalam fisik kula ajunan, termasuk peparing saya paring lagi ke kula ajunan kaangkui nyare kepentingan akhirat batos ridhonipun Gusti. Kula ajunan ini asalat ada mana-mana bahkan cerita. Asalat kula ajunan ini ada pas beda sama Allah. Makanya nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita nikah asal ada pas beda. Asalnya tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah. Mari kula bersampian beda sareng Gusti Allah, tak etorok mana kula bersampian dipenuhi dengan nikmat dan anugerah. Kita dilahirkan setelah abengkak, lahir tidak segi depan apa, kabeh kula panjenengan dilahirkan muto. Kalau saya nganggo kelambi, mun beda orang lahir masa kelambian nganggo kelambi masih nganggo amrot ngecit. Abengkak kula bersambian tidak mana-mana. Ketika kita dilahirkan dari asalnya tidak ada menjadi ada, maka ternyata kita tidak dibiarkan jandeng madura tak yocol baju, tak yocol dilengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Setelah Allah menciptakan kita, Allah berikan bumi sebagai hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Buminya dijadikan hamparan. Luar biasa nikmat yang diikutkan oleh Allah ketika bumi dijadikan hamparan sebagai tempat tinggal kita. Karena karakter bumi ini para tretan, bumi tidak terlalu keras membatu, karena kalau keras membatu maka bumi tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Tapi bumi juga tidak berlumpur, bumi maka itu lumpur, tapi maka tidak bisa digunakan sebagai tempat tinggal. Akhirnya bumi naneka ekocak geni kita geni mun ekalek bisa buat bercocok tanam, tapi tidak terlalu gembur, karena kalau ditempati di atasnya masih bisa tegak satu bangunan. Tika satu nikmat yang luar biasa. Bahasa lagi mustaqim tika cak lecak omel, tika cak lecak omel tika bumi tika luar biasa. Geni kita keras, paham sih? Angki lecak tapi tak lemah. Karena kadang-kadang dalam bahasa kita ini ada orang yang suka dari sifat seseorang apa? Lemah lembut. Lemah lembut itu tidak bagus. Lembutnya bagus, lemahnya nikah sektor kekurangan. Nyaman lemah nikah kekurangan. Tapi di dalam bahasa Indonesia, nikah kata majemuknya lemah lembut itu menggambarkan sikap orang si halus. Padahal tidak bagus, lemahnya yang jelek. Si bagus nikah kuat lembut. Lemah lembut, tak bisa jujur. Mau kasar taknya, Pak. Jadi saya bagus mereka lemah lembut. Loh, ini karakter seorang pemimpin yang dicari oleh Sayyidina Abu Bakar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menunjuk Sayyidina Umar itu berangkat dari satu kriteria bahwa yang dapat memimpin umat Islam dalam kekhilafahan sepeninggal beliau, yang dibutuhkan saat itu adalah sosok yang kuat lembut. Apa maksudnya? Kuatan min ghairi syiddatin wa layyinan min ghairi dhafin. Kuat tapi tidak kasar, kemudian lembut tapi tidak lemah. Lemahnya nikah juga.
Jadi kira-kira dengan senjata nabian ini dia karakter. Itu kan tipe pemimpin yang bagus itu. Tipe pemimpin yang bagus. Makanya ada satu teori yang mengajarkan orang belajar kepemimpinan yang paling bagus itu harus belajar dari anak vital laki-laki. Itu tipe kepemimpinan yang bagus. Kenapa para kereta? Dia punya kekuatan tapi tidak mudah menonjolkan diri kecuali diperlukan. Pada saat-saat tertentu dia rapi sembunyi pada tempat. Tapi pada yang gue kasar-kasar, maju cibik ke depan. Ketika dia melakukan serangan-serangan, maka serangan-serangan yang dilakukan itu tidak menyakitkan, tapi bisa menimbulkan gesekan-gesekan kenikmatan. Pertama aja tanya ke ibu boleh lihat seperti itu. Tapi ketika dia sudah selesai, maka dia akan menundukkan diri dengan tawadhu. Kenapa jadi lecak? Mereka karakter kuat lembut dengan. Inilah bumi para tretan. Bayangkan kalau bumi ini membantu, tidak bisa kita tanami. Tapi bayangkan kalau bumi ini kalau lumpur, tidak bisa kita tempati. Ini anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tidak hanya bumi yang Allah berikan kepada kita. Kenapa boleh? Mari alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah memberikan langit sebagai atap. Dan bagaimana karakternya langit sebagai atap? Luasnya seperti ini, tak perlu jangkau. Gak ada penyangganya. Coba tirok selebar ngadi kaca beri jangkau. Tapi langit tak ada tiangnya, langit tak ada jangkau. Tapi makin langit tak ada jangkau, tak ada cerita lagi rempah. Bayangkan melepas langit yang gendor musallam. Luar biasa. Dari langit wa anzala minas samai ma'a. Dari langit Allah menurunkan air, menurunkan hujan. Bagaimana Allah menurunkan hujan? Ternyata ojen ika ekotoron lempu. Dapat kita ketahui para tretan nanang temor coran teman. Dejejora, memang dejejora dikebayangkan kalau hujan sampai 1 jam di lokasi ini saja, terus airnya itu dihimpun. Kira-kira airnya kamu ibadai nempak, tapi berdidrum, sahabat nang nyetin oleh berapa ton air. Hujan 1 jam saja, itu berapa ton air itu? Bayangkan kalau berikan rahmat Gusti Allah, pas air ini ketorontan segintal deh. Ojen segintal kan rempak kebit, tapi Allah turunkan kecil sampai pun gula sampian mandi tidak terasa pelas, tidak terasa pakai ojen terus tak sakit kecil padahal ketika dikumpulkan benih kerotonan ribuan ton, tapi dikeluarkan, diturunkan kecil-kecil. Ini kan rahmat dan kasih sayang Allah dan dari langit Allah menurunkan air, dari air Allah tumbuhkan buah-buahan, tumbuhkan tanaman-tanaman yang semuanya ini kata lain adalah rizqan lakum kebaik rizqan lakum ajr. Maka namun oni fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Makanya disebut kisaran Al-Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil Asrarut Ta'wil yang diberi nama dengan tafsir Al-Baydawi. Apa kata beliau? Innal 'abda bi'ibadatihi la yaliqu ayyanal al-ajra min 'indillah fa huwa ka'ajirin akhadha al-ajra qabla al-'amal. Ajudan dengan ibadah yang kita lakukan sebetulnya masih sangat tidak pantas kalau kita ini masih berharap-harap mahal. Kula berajunan asolat, kula berajunan apasa, kula berajunan melakukan rangkaian ibadah yang diwajibkan. Sangat tidak patut kalau kita masih berharap-harap mahal. Apa maksudnya? Kulo lan panjenengan iki padha ambek kuli sing upah kulo panjenengan sampun dipendhet kabeh sakderenge kulo panjenengan iki megawe. Makanya matas papan tersebut ban sampean asolat hingga bagian jere kulo ban sampean mulai dari awal beri nikmat kita alam malam.
Dari situlah ibadah yang kita lakukan nikah benih kula berpanjenengan nikah semata-mata karena alaksanaake kewajiban. Orang ibadah nikah semata-mata terbebani dengan kewajiban nikah tak paling lulus kan. Seakan-akan kula sampeyan aku tak sholat sak dulu sih penting gugur kewajiban tak paling anteng. Kita tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ibadah? Pun kula sampeyan orang masa buta dengan Gusti Allah dan ibadah yang kita lakukan tidak lain hanya karena manifestasi dari rasa syukur dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai lahir sosok-sosok yang dapat memurnikan hatinya dalam ibadah ke Allah semata-mata mencari ridha Allah sampai menyatakan ma'abadtuka dhama'an li jannatika wala khaufan min narik wa inna ma'abadtuka li'annaka ahlun lidhaka. Abdina tidak beribadah kepada engkau ya Allah karena berharap surgamu dan karena takut akan nerakamu, tetapi abdina beribadah ke ajunan karena ajunan adalah zat yang patut untuk diibadahi yang semata-mata sebagai manifestasi dari rasa cinta dan syukur kepada ajunan. Sampai ada mun abdina ibadah ke karena taruh ke swarga jawab dari swarga, mun abdina ibadah ke karena takwa ke neraka masuk ke neraka. Sampai berani begitu seperti yang sering diucapkan oleh seorang sufi wanita yang dikenal dengan nama Rabi'ah Al-Tadawi. Apa maksudnya kepada tretan? Karena membersihkan hatinya. Gula ajunan sudah banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Sebelum kita berbuat anugerah dari Gusti Allah sudah banyak diberikan kepada panjenengan. Salat hati apa pengaknikan sareng Gusti Allah. Maka dari situlah cara berhubungan kita dengan Allah nikah, gunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Kebenaran kepentingan akhirat. Tapi mati pula sampeyan akan menggunakan semuanya untuk kepentingan akhirat. Ternyata Al-Quran tak nyorosakan bilna wala tansa nasibaka minat dunya. Mereka terjemah bebasnya panjenengan dipersilahkan untuk mengambil bagian daripada kepentingan kehidupan panjenengan di dunia. Itu wala tansa nasibaka minat dunya ya mana letaknya akhirat. Jangan melupakan bagian dari kehidupan di dunia. Apa yang kita terima dari Gusti Allah pabungkor ate gunaki kanggo akhirat, tapi silahkan kalah bagian kepala saya kanggo audit tengah male audit selayak udah bersama ya dan rumah audit selayak mulai paling sareng Gusti Allah nikmat wujud daripada syukur adalah menggunakan nikmat-nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu dalam pengertian secara harfiah memang diceritakan ke orang lain sebagai buntok, sebagai buah dari gula ajunan asyokor atas nikmat Allah. Salah satu bentuk mensyukuri menggunakan nikmat nikah sesuai dengan jalan dan tujuan penciptaannya. Syarful abdi jami'a ma'an Allah fima khuliqa li ajri. Gunakan nikmat itu. Silakan ambil dari bagian kepentingan kehidupan panjenengan dengan itunya. Janganlah rasaran dengan itunya. Janganlah rasaran. Bahkan kalau kita lihat ada salah seorang sufi yang tasawufnya itu dianggap di salah satu sisi sebagai ashadut turuk, salah setong torikos yang paling gampang, tapi sebetulnya makna dan dimensinya sangat dalam. Salah setong bentuk mula sampian bertoriko kak binto katina apa para tretan ngakan panyaman tedung panyanya angkui pamapan kenengan bagus kendaraan pasae sepenting banyak asokor imbangi kalaban banyak dibetul neka lebih bagus pemaksa atarakan tapi amuk-mukan ke pangeran takrim paham lagi? Ngakan penyaman karena menggunakan bersabian ngakan nyaman ada kesasokor tinggal asokor enak kasih apa nikmat Gusti kata nikah tedung penyaman tedung penikmat janganlah salah mau sampian nikah bareng rezeki banyak mak ternyata tidak ada di sini kula bersampian tepak pada Surabaya tepak pada Jakarta Jabambo paham gitu Jabambo tidak ada kenangan semapan tidak pun pakai semalam 5 juta betul Quran ini yang mentandi jelas tak sabar pun tedung manikmat malai kojogo na asokor pas imbangi kalau bentuknya ibadah
kan dengan pamapan, akui pamapan, kendaraan pamapan, rohma pamapan, mun mampu sesuai yang dijak rasakan sehari andi penghasilan 1 juta saya yang kuining 1.000 kene gak cerai bener nyuruh cerai kareng lain tapi bakhil ke abang di cerai kecap paling dulu macam lang gini kan wah ini kan bahasa yang maju deh gini kan cerai kecap paling dulu celang ini kan wah jangan salahkan nikmat ada kadang-kadang saya nyaman asal mata asalin 10 tahun teger ngepir ke atas jadi tanya Aki mata asalin sarung membeli ke sarung saya takutkan Aki saya pada saya ngocak kalau kita asalin teger 15 tahun jana-jana anak senap orang nomor yang Mekah tak barukan benih gini kakek cerai nikmat lo dicek rasakan mau nepareng sarang guste bu ibu nikmat pamapan laku langsung ngebala kapan baca pak apa facial kok udah mah Natasha skincare berapa 3 juta makan laku mulai ngocam biar balik beda kok berapa hari dosa pelembab dempun belum berapa bu 5 juta kalau kau nak boleh macam kerimbat kok luluran mandi susu minikur abersihan makakas mana room ni wah saya tak ngerti mana tak ngerti ini terus itu yang memiliki ratus lagi mana room makan silahkan biarkan 1 bulan sambian gelenjer Nabi 10 juta silahkan nikmati arempet di panggajong betepak dengan catatan lagi sambian penghasilnya sebulan lebih 100 juta yang lagi sambian hal ngari uwal muli uwal no tatoh jadi merajaan atau selaki mulang mecak pas ngocak ting mari mulai mecak mas apa nih facial gigi aja jadi merajaan tau nikmati mulai kali paling sarang Gusti Allah gunakan kalau memang diberikan oleh Gusti Allah ini bagian daripada keseimbangan peka jadi pun ada makna dari keseimbangan jika beda ya mulai kata tak ada saya lagi penghasilan sehari 20.000 ya lebih cukup dari rumah 20.000 dari rumah cara mentah bisa beli deodoran cukup tak mentah pas orang mati nggak lagi ke pen insya Allah ini coba bangun pakai bulu roto ini makna daripada syukur ngerti kata badan mun kelar baru aki mun tak kelaran sampai yang kelar baca aku beli apa abdoi jadi mau dinikah sejak tak kira kalah orang kebeli tak kira kalah dunyana bagun kalah orang nikmat kenapa menolak tak tahu jarang bersyukur andi pesen kebeli mulai sabo oleh sabo kebeli sabo oleh sabo kebeli sabo banyak orang kan jadi gini nikmat bila paling rezeki sareng Gusti Allah angkui nikmat kau baik kenongan saya kau baik kendaraan saya bagus mana bagi macam sepuluh hilang benilas mana saya benih ya mau nih bagi beli nyoroh mana bagi kalau tak ngajar kalau kamu sahabat burnya ini mencari paling kayak mau nih bagi nikmat bicara sangat jangan disertifikat oleh satu istri apa ya individu menolak berjaya hati sama rapat benikmati mau paring sarang Gusti ya mau tadi cerita macam gundur cewek jadi kenyaman wujud daripada menikmati walatan sana siba kami dunia Anda dipersilakan mengambil bagian daripada kepentingan kehidupan Anda di dunia. Karena apa? Ketika kepentingan kehidupan kita nikah ampun penuhi kalaban saya maka wujud apa? Syukur. Orang pun syukur akhirat tergerak atena keangkui banyak dan ibadah motifnya karena cinta dan karena syukur beda dengan orang ibadah sekedar melaksanakan kewajiban. Kita agar muncul saya kok kiasan terkejut dan hanya menggugurkan kewajiban. Kalau ibu-ibu cirinya sangat gampang. Kalau ditanya alhamdulillah kok tepan tak sholat setiap itu nyaman lah butin. Kalau panjenengan merasa butuh tidak seperti itu. Pancen panjenengan nikah berhalangan
karena panjenengan tidak bisa sholat, maka panjenengan mun bejeuna jeukeut tetap bangun, tapi melakukan aktivitas ibadah yang lain yang tidak membutuhkan terhadap suci, diantaranya zikir dengan membaca sholawat, dengan bermunajat. Yang penting tidak sholat dan tidak membaca Al-Quran. Tapi menggunakan sampai merasa bahwa sholat itu hanya sekedar kewajiban, tak dempak ke manisnya ibadah. Orang yang akan merasakan manisnya ibadah ketika komunikasi kita dengan Allah kita anggap sebagai satu kebutuhan. Kenapa? Karena manifestasi daripada rasa cinta dan daripada rasa syukur. Nek kapan oleh nunggu waki sokor kada, makanya jangan salah paham. Toriko nasi Ali Hasan As-Sadili ini kan tidur yang nyenyak, makan yang nyaman, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Itu maksudnya benih apa? Maklekule sampian banyak asokor diimbangi dengan banyak ibadah dan ibadahnya menjelih ini kayak gitu. Karena arwah satodus kita kepada Allah kalau tidak banyak berbuat, sementara kebaikan yang Allah berikan kepada kita pun awak dan mudah-mudahan sampai kita tidak banyak berbuat, semua kebutuhan kita sudah dipenuhi, fasilitas pun diparing oleh Allah dengan mudah. Kenapa tidak? Kita tidak bermunajat kepada Allah sebagai manifestasi daripada syukur dan cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka kalau nama nikmati. Makanya terjebak dari gini dan orang yang sampai kepada nikah ketika memang sudah dibenarkan cara pandangnya seperti walatan sanasibaka minad dunya, berarti pertama wattaifi ma atakallahu daral akhirah, menyangkut keseimbangan antara hubungan manusia dengan sang pencipta. Walatan sanasibaka minad dunya itu terkait hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Banyak orang ini bisa baik hubungannya dengan orang lain, tapi dia justru tidak baik hubungannya dengan dirinya sendiri. Kenapa? Hubungannya dengan dirinya sendiri adil kepada dirinya sendiri. Jak teger jodoh mudah-mudahan sampai. Jak eoyo kaki alako sampai tak mikir kepada kesehatan dan tidak diberi hak dengan baik. Tore alam abad mudah-mudahan sampai yang alam manjakan tubuh kita yang diberikan oleh Allah. Jak hanya dijadikan sebagai sumber penghasilan hal yang bisa mendatangkan penghasilan, dieksploitasi kata orang sekarang. Jangan hanya dieksploitasi toh dari badan ini kayak kerak kan yang betul kerak mereka salah pandang di waktu nasihat kerak badan kebanyakan dunia tinggal dunia nomor badan sakit kebanyakan tak boleh apa mereka tak boleh apa bagi sehat itu golak mikirnya kesehatan tinggi dibuin oleh orang sakit menurut akhirnya kesehatan dan kebanyakan bagaimana dan kapan menikmatinya. Nikmati kalau memang diberi oleh Allah, nikmati. Silahkan nanti berapa hari sekali bapak keluarga nakati untuk menikmati bapak dengan Allah, rekreasi tak apa keberapa rekreasi kebengolatnya tanda-tanda kebesaran Allah malai banyak asyokor itu yang disebut kemudian dengan namanya mana kulaban sampian nikah tadabbur alam, datang ke satu tempat untuk bertadabbur akan kebesaran Allah dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kuleban sampian ngabes kepada luasnya lautan, kuleban sampian berdingaki ben luas tasek ada mana-mana nyelket kuleban bikin. Akhirnya apa yang harus kita banggakan ketika kita melihat luasnya lautan? Maka hibah keluarga, hibah ke tempat-tempat yang indah, biar mensyukuri terhadap nikmat Allah, mentadabburi terhadap rahasia ciptaan Allah untuk meninggikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemengalam abad kipi cerita kok sampai untuk melihat ciptaan Gusti Allah. Paling rezeki sareng Gusti Allah mangkat ke Turki. Baik, berangkat ke Turki, mana paling sareng Gusti Allah. Dia pun tak ada, ya jangan bentar saja ramai. Pun kita ada dengan sungai itu kan banyak dengan mandi benar mereka. Berangkat saya itu, berangkat umroh bertahun. Haji mun regulasi letak rawon berangkat tapi tetap imbang bentekan kena jok kalau cakang umroh cakang haji pas tak peduli ke sekitar ada ibadah bagi nasib ini pola keseimbangan ini pola keseimbangan karena ada orang bilang joknya punya umroh lebih bagus abdi ke tetangga lah mau abdi ke tetangga dalam hari umroh ini lakoni kenapa tidak keseimbangan manjakan diri kita sendiri mulai berbeda kepada Gusti Allah nikmati jangan salah
kudu bersampian deh nikmatin fasilitas yang paling sareng Gusti Allah ki seorang aku kula cerita tentang panjenengan iki gak pati ado kali kula ono wong niku saking napa nggih medhite nang awake dhewe kikir nek ora mele mobil jono-jonan para tretan begitu mau hujan orang toko mobilnya kering celor di kering ojek mobilnya motor parkir bukan orang aja dan sepeda jadi manan kebesaran di keabad dunia bagaimana kompak mobilnya punya ada kompak jadi kalau orang mobilnya satu bensin orang yang motor seperti open orang jurus kita apa ada di sini jurus orang kita apa kadang-kadang pikir-pikiran jadi kejualan rusak kemudian mobil eman mobil mau dibahas kamu nggak sepeda motor kan berarti eman kebesaran kebesaran kadang-kadang logika dari sana nyambung padahal orang yang pengajian itu kadang-kadang dipaksa dia panitia pun mobilnya tinggal memiliki jenengan rokok terus sekarang rumah rokok niki pindah ke mobil gula semua orang bawa mobilnya sampai nggak nyaman dari gula wah kalau tak numpak mobil niki bu eman bompok jadi mobil lah kali beli kami pengajian penjalan dia lihat ke mobil kadang dia lihat ke sepeda motor mobil saya suruh taruh saya disuruh pindah ke sepeda motor kok mobil rusak bapak pakai emanan ke mobil memang kebetulan nah tompak kok ada pak itu sih nah ini kan butuh cara pandang ada yang kadang-kadang merasa eman percayaan ke abu nah ini kan harus adil terhadap ini sendiri jangan ini abu ini contoh cocor mana tangan dia bagus nom di gelem mengapa bagaimana karena apa pakai nggak tuku berjalan sebenarnya pangkat dong sanggup saya melihat itu di pangkat dong kan juga pakai orang arti ya mau lepas orang tuh kok jual ke jentol apa alam tanah alam angkui saya mapan semanjengan sambian 10 juta tidak masalah itu adil pada diri sendiri dengan catatan mau tak mampu impor cukup saya ketemu semanjung nah cukup saya ketemu cukup mendaster dan wali somuan kan tolong bodoh itu tambah ini jilbab tsunami sih biasa ke bayi hadiah dari umroh kan cukup nih perlu ibu gua angkui konsen karena angkui sadar joket kita sampai saya ketemu toto atas kebebel gini kan tapi nih diparingi panjenengan kali Gusti Allah ini angkui kenapa sewa apa angkui sarung saya kan angkui kelampi saya kan Jerman beli pakai sarung 3 juta 4 juta beli tak masalah saya penting mam dia pun tadi kan lagi saya kata saya itu tak apa eman saya tahu jawaban ini harus adil terhadap diri sendiri itu walaupun sana sibah kabinet ini ada 4 keseimbangan jadi yang pertama bagaimana pola hubungan kita dengan Allah yang kedua terhadap diri sendiri ini yang kadang-kadang sering dilupakan orang yang banyak nikah mengkategorikan kesalehan itu hanya kesalehan sosial dan kesalehan ritual individual lupa dia bahwa ada manusia itu harus adil terhadap dirinya sendiri di antaranya apa? Memberi porsi yang seimbang kepada badan kita untuk istirahat memberi nutrisi yang memadai memberikan makanan cara dulu makanan mana sampai ada panen sarang Gusti Allah akan seorang centong ambil 1 juta sekali lihat tanah tahu sama nih mantor lah kan dia mau tadi saya punya jadi fleksibel pun santri deh gak fleksibel tahu saya kabar bener-bener tahu saya kok takut ini adil terhadap dirinya sendiri alam abadnya ke alam manjakan dirinya itu dimanjakan dengan semanja-manjanya. Terus kemudian yang ketiga wa ahsin kama ahsanallahu ilaik berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Maka yang ketiga ini menyangkut hubungan kita dengan makhluk yang lain, dengan sesama manusia. Jadi kalau yang pertama adalah al-alaqah bainal abdi nahwa rabbih, hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua adalah al-alaqah bainal abdi nahwa nafsi, hubungan antara seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga al-alaqah bainal abdi nahwa ghairi min makhlukin akhar, hubungan kita dengan sesama. Dan bagaimana hubungan kula berajunan dengan sesama? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Biar walaupun orang itu belum berbuat baik kepada kita,
Tapi Pak bagus gak oleh lain saat jadi tiang itu dereng berbuat baik tempuran panjenengan. Karena ihsan itu hakikatnya ihsan dawuhipun Imam Nawawi niku para sedaya menukil dawuhipun Sayyidina Nabiuna Isa alaihi salatu wassalam, maka beliau menyampaikan laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik walakinnal ihsana an tuhsina ila man asaa ilaik. Ihsan bukan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, tetapi ihsan adalah berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jelek. Jadi ini kalau panjenengan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, ini kan balas-balas saja. Tapi ini kalau panjenengan berbuat jelek kepada orang yang berbuat baik, ini jenenge zalim. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, ini jenenge adil. Maka ihsan di atas adil, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Ihsan dalam pengertian yang lain adalah memberi lebih dari yang seharusnya, menerima kurang dari yang seharusnya. Nama maksudnya niku? Nek seumpame ngoten. Yai Nurus niku maringi yontro kang Yai Takib. Yai jenengan bagi kali Yai Toha. Berarti bagi niku munasofa. Munasofa niku adalah paruan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek diparingi 1 juta kali Yai Nurus, Yai Takib mendek 500.000, Yai Toha diparingi 500.000, berarti Yai Takib niku adil. Kenapa? Mengambil bagiannya sepenuhnya dan memberikan bagian orang lain sepenuhnya. Itta'u kulli dzi haqqin haqqah. Memberikan hak pada masing-masing sesuai proporsinya. Tapi nih Kiai Takib niku mendek 400.000, Kiai Toha diparingi 500. Kiai Toha, kalau diparingi yang kalau kada yang Nurus 1 juta, niki kan bagi kali panjenengan. Kalau tak mendek 400 mawon panjenengan kalau paringi 500. Berarti Kiai Takib niku jenenge muhsin. Dia orang berbuat ihsan karena mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya, memberi lebih banyak dari yang seharusnya. Tapi ini Kiai Takib cukup 700, Kiai Toha diparingi 300, niku jenenge zalim. Paham nih beda nih? Jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik sebagaimana orang telah berbuat, Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi bagaimana berbuat baik ini? Kalau panjenengan dieleki ya kalau panjenengan ngapi. Kalau panjenengan dianiaya ya kalau panjenengan dia nyepuro. Kalau panjenengan dihalang-halangi malah kalau panjenengan tetap nyambung. Antasilama qata'at wa tu'tiya amman haramat wa ta'fuwa amman zalam. Niku sifat ihsan itu. Jadi antasilama qata'at wa tu'tiya man haramat wa ta'fuwa amman zalam. Nek kalau panjenengan didolimi nyepuro, nek diputus kalau panjenengan nyambung, nek dihalang-halangi malah kalau panjenengan ngakeni. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku ambek wong liya. Kasim terakhir wala tabghil fasada fil ard. Ini yang sering disebut dengan kesalehan natural. Apa kesalehan natural itu? Menyangkut hubungan kita dengan alam dan lingkungan sekitar. Jadi ada kesalehan individual, ritual, sosial, natural. Jadi kesalehan individual itu menyangkut hubungan kula panjenengan terhadap diri kita sendiri, ritual hubungan kita dengan sang kuasa, sosial hubungan kita dengan orang lain, natural hubungan kita dengan lingkungan. Bagaimana hubungan kita dengan lingkungan? Wala tabghil fasada fil ard, ojo sampai gawe kerusakan di muka bumi. Apa contohnya gawe kerusakan di muka bumi? Kawasan serapan, pohonnya jangan ditebangi. Karena kalau itu ditebangi, nanti akibatnya tidak mampu menyerap air, kalau perlu tidak bisa menjadi penyangga, sehingga gampang longsor dan gampang banjir. Makanya ketika disebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan di muka bumi ini sering terjadi karena ulah tangan-tangan jahil manusia. Nangai pantai di atas asa, di atas yang mustaqil ini kawasan serapan, airnya jangan kayunya jangan ditebangi, biarkan dia menjadi penyangga. Kalau hujan dia menyerap air, ketika kemarau airnya bisa dikeluarkan, sehingga ketika hujan tidak terjadi banjir dan tidak ada longsor. Tapi ternyata tangan-tangan jahil manusia kayu nak ditebengin di atas, dibudi nama mereka tahu mas koran bika guna nawawi paroman. Karena tahu masih lagi kan juga tahu saya tebel
kita lagi gede kerobi maro karena sendi romano iya. Nah, itu melakukan kerusakan di muka bumi. Sakarosak nang jodoh sakarosak, tapi ada pengertian yang lebih jauh daripada pengertian ini. Apa yang dimaksud dengan wala tablil fasada fil ard? Itu makna yang sebenarnya yang tadi yang saya sampaikan. Tapi makna metaforanya yang dapat kita ambil hikmahnya, bukan terjemahnya. Tapi ini kita ambil makna metaforanya untuk kita ambil secara filosofinya. Wala tablil fasada fil ard, jangan membuat kegaduhan-kegaduhan di tengah masyarakat. Kenapa kegaduhan-kegaduhan di tengah masyarakat? Kalau kita datang ke tengah masyarakat yang sudah berperadaban, datang ke tengah masyarakat yang sudah berbudaya, jangan ganggu. Hanya semata-mata tidak cocok dengan keinginan kita, padahal itu bukan sesuatu yang melanggar aturan syarak. Maka mengkuda bersampian datang ke satu komunitas, maka di mana bumi diinjak, di situ langit harus dijunjung. Kalau panjenengan teko teng Nogosari, tang daerah Nogosari mriki sampun biasa tiang niku nek ana wong seto yo tahlilan. Nggih napa nggih? Nek wayahe bulan Safar gawe jenang mun bejana bulan Tarasa apa sih tahun sorak agak baik tajir sorak torak ada cobaan gini beda seatannya agak baik tajir napa oleh genjer bora aja genjer napa orang agak baik cudung kata tangkep malah seorang banyak kuat apa satu lagi kata tangkep terus cek kalau lebur ya daripada ngatar ya pada si lebur ngatar umur somali banyak ngatar tapi tak gelum ngatar sekali Taraki, jadi kalau cuma ada kebetulan nama hebat. Apa yang jadi kebiasaan masyarakat sini? Ikutkan. Mungkin bersampian tidak cocok, tahan, pindahlah ke daerah lain. Jangan datang merubah terhadap tatanan yang sudah baik, hanya tidak cocok dengan keinginan kita. Kajian apa standarnya kata Al-Ghazali? Jawabnya Imam Ghazali zanika, antaja'ala iradataka ala iradatihim, wala tuhawil antaja'ala iradatahum ala iradatika. Jadi ketika kita bermasyarakat, leburkan keinginan ego sektoral kita terhadap keinginan orang banyak, jangan memaksa kehendak orang banyak sesuai dengan keinginan pribadi kita. Jadi mau lebar sampian tak cocok ya kok entar gak kenakan sekitar ada peradabannya. Bahro datang sudah bodoh eram haram aki, sela bodoh esat sesat lagi, hanya karena tidak cocok dengan pahamnya dan pemikirannya diri sendiri. Kalau ingin tidak menciptakan kegaduhan, datang ke Papua, datang ke NTT, masih banyak komunitas-komunitas di pedalaman yang belum kenal agama. Sebarkan agama yang ada pada panjenengan sesuai pemahaman panjenengan, bentuk masyarakat sesuai dengan keinginan panjenengan. Jadi datang ke Nagasari, dengan Nagasari daripada beda kiai, beda ke toha, tak kira tak lain pakai toha, paham gitu? Jangan datang ke daerah yang sudah ada komunitasnya. Tak usah sakarosak kepada sebeda ini kau nak tahu deh kalau bersabda kau tu kalau ada yang kayak gitu berarti ini kan akibat situasi yang tidak kondusif. Maka wala tablil fasada fil ard, memang pengertiannya adalah jangan buat kerusakan di muka bumi, tapi salah satu bentuk kerusakan yang tidak secara fisik menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di tengah masyarakat karena ingin melakukan perubahan semata-mata menyesuaikan dengan keinginannya, bukan keinginannya yang diikutkan pada kehendak masyarakat. Pas nangi kantor Apollo belakang, pas kemudian tak terima polana beda akhir, cek salah akhirnya belakang akhir, salah sampai anak berong, masa cek belakang, mau sampai tak cocok, roman dengan cek, itu mana toleransi? Kemarin pernah ada orang lapor, saya terganggu dengan suara adzan di masjid, ditanya dulu, lebih dulu siapa rumah sambian dengan masjid itu? Lebih dulu masjid, salah nama agak berong, masa cek masjid. Mau tak cocok dengan suara ada, mau sambian nih ketak pada nyaman dan sholawatan, merasa risih pun malam pada terbangan, kisah menikah atau kan dia dengan lain. Itu sederhana. Mau beda orang tinggal. Kalau panjenengan memilih punya rumah di dekat gereja, ya sambian jangan merasa risih ketika di situ ada ibadahnya orang lain, karena sambian yang masuk ke situ.
Makanya kalau mau ada gereja dibangun di dekat panjenengan, dimintai persetujuannya dulu kepada orang sekitarnya. Tapi kalau panjenengan langsung mau bikin rumah di dekat itu, ya sampean harus siap dengan keramaian dan pola-pola di sana. Itu cara menurunkan sampean masalah. Jadi jangan menciptakan kegaduhan-kegaduhan terhadap tatanan yang sudah mapan terbangun. Ini yang disebut dengan makna keseimbangan. Jadi orang yang saleh, yang akan sukses menuju Allah nikah, yang mampu menyeimbangkan hubungannya dengan Allah, hubungannya terhadap diri sendiri, hubungannya dengan orang lain, dan hubungannya dengan alam dan lingkungan sekitar. Kalau itu dijaga, maka insya Allah mudah-mudahan panjenengan akan sukses menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin.